Halo murid-murid, hebat. Pak Guru senang sekali karena kalian sudah menonton 2 video keren tentang bioteknologi. Tapi seperti yang kita tahu, belajar bioteknologi bukan cuma soal tahu prosesnya, tapi juga paham dampaknya, etika penggunaannya, dan bagaimana itu semua bisa memengaruhi hidup kita sekarang dan nanti. Nah, lewat soal-soal ini, Pak Guru mau mengajak kalian berpikir lebih dalam. Jawablah dengan pikiran terbuka dan hati yang kritis. Karena justru dari situlah ilmu akan benar-benar tumbuh. Dari Bioteknologi Part 1. Pertama, bioteknologi konvensional versus modern. Apa bedanya dan dampaknya? Apa saja persamaan dan perbedaan utama antara bioteknologi konvensional dan modern? Jangan hanya dari tekniknya, tapi juga lihat bagaimana dampaknya ke lingkungan, sosial, dan ekonomi. Menurut kamu, mana yang lebih cocok untuk digunakan di masa depan? Kedua, etika bioteknologi. Sejauh mana kita harus berhenti? Rekayasa genetika dan cloning memang membuka peluang besar, tapi juga menimbulkan banyak pertanyaan etis. Menurut kamu, batas etika itu penting atau tidak? Sampai sejauh mana kita boleh mengutak-atik kehidupan? Ambil satu contoh dari video yang menurutmu paling bikin mikir. Ketiga, mikroorganisme. Si kecil yang punya peran besar. Kenapa mikroorganisme bisa jadi andalan di bioteknologi? Jelaskan peran penting mereka dan bandingkan dengan alternatif lain. Menurut kamu, apakah mereka tetap jadi pilihan terbaik dalam dunia teknologi canggih sekarang? Keempat, bioteknologi sebagai solusi dunia. Dari krisis pangan, wabah penyakit, hingga perubahan iklim, bioteknologi bisa jadi kunci. Bagaimana teknologi ini bisa membantu? Ambil 1 atau 2 contoh dari video dan uraikan ide kamu, bagaimana bioteknologi bisa diintegrasikan demi masa depan yang lebih baik. Kelima, masa depan bioteknologi, peluang dan risiko. Kalau bioteknologi terus berkembang dalam 20-50 tahun ke depan, kira-kira apa dampaknya? Menurut kamu, peluang apa yang bisa diraih dan risiko apa yang harus diwaspadai? Keenam, kemandirian teknologi. Jangan cuma jadi konsumen. Banyak teknologi biotek masih dimiliki negara-negara besar. Menurut kamu, apa yang bisa dilakukan Indonesia biar bisa mandiri dan jadi produsen teknologi juga, bukan sekadar pemakai? Ketujuh, menyiasati dilema bioteknologi. Manfaat versus risiko. Video menunjukkan bahwa bioteknologi punya 2 sisi. Bisa sangat menguntungkan, tapi juga bisa membawa masalah. Nah, menurut kamu, bagaimana caranya masyarakat bisa memaksimalkan manfaat bioteknologi sambil meminimalkan dampaknya? Sertakan contoh dari video, lalu berikan ide, langkah nyata yang bisa dilakukan oleh pemerintah, ilmuwan, dan masyarakat. Kedelapan, mikroorganisme di era modern masih relevan, walaupun sekarang teknologi udah canggih banget, bahkan ada AI mikroorganisme tetap dipakai. Menurut kamu, kenapa? Jelaskan keunggulan mikroorganisme di masa sekarang, terutama dalam hal seperti bioremediasi atau bioenergi. Bandingkan juga dengan pendekatan lain. Kesembilan, ketergantungan teknologi dan paten asing. Video menyebut bahwa hak paten dan ketergantungan teknologi bisa jadi masalah besar. Nah, menurut kamu, apa solusi yang bisa dilakukan negara-negara berkembang kayak Indonesia agar tetap bisa maju tanpa terkunci oleh paten asing? Ke-10. Bioteknologi versus isu global. Pilih satu isu besar, misalnya ketahanan pangan atau perubahan iklim. Jelaskan bagaimana bioteknologi bisa jadi solusi nyata terhadap masalah tersebut. Dan sebutkan juga potensi, hambatan, atau tantangan yang mungkin muncul dalam penerapannya. Ke-11. Cloning dan rekayasa genetika. Siapa yang boleh menentukan masalah etika tentang cloning dan organisme? Hasil rekayasa genetika sering jadi bahan debat. Menurut kamu, kenapa hal ini menimbulkan pro dan kontra? Faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan? Dan siapa saja pihak yang harus dilibatkan saat membuat keputusan etis soal ini? Selamat mengerjakan, murid-murid. Jangan buru-buru menulis. Pahami dulu. Renungkan.
Lalu tuliskan dengan gaya kamu sendiri, karena Pak Guru yakin, kalian bukan hanya murid pintar, tapi juga punya hati dan pikiran yang tajam.